Halo, selamat datang di podcast pada waktu itu di Throwback Time. Buat kaum-kaum yang suka ganti-ganti handphone, pastinya ini gak asing banget dengan panduan atau semacam benchmark atau semacam acuan biar kalian beli HP-nya tuh gak salah pada waktu itu. Mohon maaf nih buat kalian yang kalau ngelihat review HP itu dari David Gadgetin atau mungkin dari Droidline atau reviewer lainnya. Kalau di luar negeri siapa sih? MKBHD misalnya atau Unbox Therapy. Terus apa lagi? Wah, pokoknya banyak lah ya. Nah, itu kan pada waktu itu belum ada. Nah, gimana tuh kalau misalnya dulu pengen beli handphone tapi kita nggak tahu speknya, nyarinya di mana? Masa langsung ke kantor tiba-tiba, oh mbak mau beli HP ini? Nggak mungkin dong. Kita harus lihat speknya dulu. Nah, pada waktu itu pastinya semua warga Indonesia tuh beli majalah atau kita sebutnya tabloid ya. Tabloid ini. Di episode kali ini di Throwback Time gue pengen nostalgia lah ya. Sekaligus nih gue penggemar ini sih sebetulnya. Gue shout out untuk tabloid pulsa. Gue gak di endorse ataupun bekerja sama di dalam episode kali ini, karena gue terlebih honest aja karena gue senang banget dengan tablet pulsa dan gue jadi langganan di zaman gue SMP ya kayaknya. Jadi inceran banget gak sih? Maybe beberapa teman-teman juga gak tahu nih apa sih itu tablet pulsa ya. Gue gak relate nih, atau gue gak ada di zamannya pada waktu itu, atau belum kena di zamannya. Oke, gue jelasin deh. Jadi tablet pulsa itu adalah tabloid yang ngebahas perihal teknologi, spesialisnya gadget atau handphone yang di era 2000-an tuh terkenal banget di Indonesia. Jadi semacam acuan buat teman-teman yang pengen ganti handphone. Nah, bisa banget nih beli tablet pulsa untuk jadi acuan. Jadi spesifikasi, harga di situ ada banget. Nah, selain itu di sini juga ada rubik-rubik yang menarik juga. Kayak biasanya itu ngebahas review. Detail banget tuh reviewnya. Kemudian juga ada rumor, news, kemudian juga ada tips and tricks dan lain sebagainya. Ini menarik banget sih buat langganan di setiap 2 mingguan. Kayak gitu. Nah, tapi gue pengen juga nih ngebahas sejarah sedikit tentang tablet pulsa. Tablet pulsa tuh kapan sih emang rilisnya dan terbit pertama kali tuh di tahun berapa? Nah, ini gue bacain sedikit. Jadi tablet pulsa itu pertama kali terbit di tahun 2003. Wih, gokil, udah lama juga ya. Terus diterbitin oleh PT Pulsa Indomedia Pratama. Jadi tablet pulsa tuh ngebahas tadi yang gue jelasin juga ya, perihal handphone ataupun gadget. Terus ada rubiknya perihal dari rumor, kemudian juga news, tip and tricks. Dan yang paling ditunggu-tunggu dan paling seneng banget dilihat rubiknya itu adalah harga-harganya. Yang setiap edisinya itu dilihat banget gitu. Terus tablet ini diterbitkan 2 mingguan. Jadi itu sebutannya 2 mingguan. Jadi sebulan 2 kali gitu. Nah, ini pas lagi episode podcast ini jalan atau baru dibuat rekamannya. Jadi tablet pulsa tuh udah selesai dan sudah berhenti di Februari 2021. Wah, sayang banget ya. Padahal penggemarnya banyak termasuk gue juga gitu. Tapi kayaknya udah ada era-era berubah juga yang dimana konsumsi orang pengen ngelihat review handphone atau nge-review gadget itu udah berubah ya. Sekarang ke media sosial dan juga teknologi yang harusnya lebih enak gitu untuk dilihat ya, nggak ribet juga gitu. Kayak YouTube, Instagram, TikTok, dan media sosial lainnya gitu. Jadi kayak udah selesai. Tapi tablet pulsa juga masih beroperasi di sosial medianya mereka. Gue sembari ngecek-ngecek juga, dia masih ada di websitenya di tabletpulsa.id. Itu update banget. Jadi kalau misalnya kalian pengen ngeliat juga berita-beritanya di situ juga bisa. Terus juga di Instagramnya juga dia masih aktif di Pulsa Channel. Jadi namanya @pulsa_channel. Itu masih aktif juga, dia ngepost beberapa post perihal teknologi, rumor dan juga review yang ada di dunia teknologi sekarang. Jadi masih aktif sih sebetulnya.
Jadi walaupun dia udah nggak memproduksi tabloid, tapi tetap masih produksi sebuah konten juga di era sekarang. Bahkan namanya juga berubah gitu, pulsa.id, tapi di website-nya masih ada tabloid Pulsa. Kayaknya masih terkenal gitu. Jadi masih memorable banget gitu. Jadi buat para user-usernya masih bisa ngeliat di situ. Oke, ini gue mau rangkum juga nih. Di tabloid Pulsa tuh berbagai macam rubrik banyak gitu yang ditunggu-tunggu sama orang dan juga yang sering dilihat gitu. Karena gue juga langganan pada waktu itu. Biasanya gue tuh suka banget ngelihat rubrik-rubrik pertama nih. Biasanya diawali dengan news. Berita-berita dari teknologi, entah itu teknologi yang sedang berkembang di eranya. Kemudian ada berita-berita rumor. Jadi rumor tuh udah ada coy. Emang dikira sekarang-sekarang aja gitu, padahal dulu udah ada gitu. Kayak rumor bocoran dan coming soon tuh udah ada di tablet Pulsa. Terus ada lagi juga ngebahas perihal review HP. Jadi tablet Pulsa tuh ngebahas review HP tuh rapih banget, detail dan spesifikasinya dijabarin semua dari fiturnya, kemudian yang plus minusnya gimana, harganya yang pasti, pembahasannya tuh detail banget, gue suka banget. Terus selain dari review HP, nah ini yang ditunggu-tunggu itu adalah harga handphone. Jadi tuh punya rubrik sendiri dan halaman tersendiri yang ngebahas perihal harga handphone. Nah ini paling ditunggu-tunggu ya. Senengnya di tabloid Pulsa itu adalah rapih gitu. Jadi handphone-handphonenya tuh per kategori. Misalnya ponsel Nokia itu udah ada sendiri. Terus Sony Ericsson. Terus apa lagi? Motorola. Terus apa lagi? Samsung dan lain sebagainya. Jadi tuh kita ngeliatnya seneng gitu. Wah, dari yang atas tuh biasanya yang paling mahal. Ke bawah-bawahnya tuh yang paling murah. Yoi. Terus details banget gitu, kayak misalnya spesifikasinya. Tipe ini dijelasin bla 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 bla. Terus harga baru dan harga second. Jadi ada penjelasannya. Sebetulnya kalau kita lihat itu website sekarang tuh kayak ini, GSM Arena lah. Kayak gitu. Mirip-mirip lah. Jadi wah itu seneng banget, apalagi ngeliat handphonenya kan berjejer gitu ya. Apalagi dulu tuh di depan para orang-orang itu adalah HP Nokia. Karena HP Nokia juga unik gitu. Kalau dilihat dari majalahnya juga cakep ya. Dan pengen gitu. Wah, kayak bisa beli HP yang ini. Atau jadi kayak berandai-andai gitu. Gue ngerasain itu dan seru banget gue kalau ngebaca rubrik itu tuh. Kadang-kadang tuh suka ngelihat perbandingan harga yang signifikan turun. Wah, ini turun nih harganya dari edisi sebelumnya. Langsung dilihat. Ternyata harganya naik nih. Jadi tuh spekulasi harga tuh bisa jadi patokan buat teman-teman kalau misalnya mau beli handphone. Jadi kayak misalnya kalian mau nego-nego gitu di tempat counter pulsa, ya acuannya dari sini gitu. Dulu tuh kalau misalnya gue mau langganan tablet Pulsa, gue tuh kayak nabung gitu. Karena mungkin harganya juga lumayan gitu pas di zaman gue sekolah. Harganya tuh around 3.000-an sampai 5.000. Gue masih inget banget waktu itu. Dan ya lumayan. Gue harus nabung seminggu nyisihin untuk langganan tablet Pulsa gitu. Seneng aja gitu ngeliatnya. Tapi yang seru-seru tuh tadi selain rubrik tadi yang gue baca, kadang-kadang tuh ngebahas ponsel itu gak habis-habis gitu. Apalagi dulu tuh kan selain HP sekarang gitu yang kita lihat, dulu tuh ternyata perang HP tuh udah banyak banget dan kayaknya gak habis-habisnya. Bener sampai sekarang itu gak habis-habis cuy. Gila. Tapi kan kayaknya gak mungkin sempat juga ya cuma 2 minggu ngelihat perkembangan teknologi. Kalau sekarang aja nih kita ngelihat nih seminggu sekali itu teknologi cepet banget gitu. Apalagi sekarang tuh udah ada musimnya, kayak misalnya di bulan Oktober contohnya kayak iPhone pasti keluar September akhir. Terus Oktober ada lagi misalnya Google juga ngeluarin. Jadi tuh udah punya sesi-sesinya. Ntar Januari atau Februari ntar Samsung ngeluarin handphone baru atau flagshipnya mereka. Jadi tuh kayak
Sekarang tuh udah rutinitasnya tuh lebih cepet banget gitu dibanding dulu gitu. Ya sebetulnya sama aja sih, cuman kayaknya tuh massive banget di era sekarang. Kayaknya juga susah ya kalau misalnya langganan tabloid gitu ternyata di rubik pembahasannya ternyata udah expired atau mungkin udah duluan. Ya agak basi juga sih. Kayak sekarang tuh ya coba lu lihat aja deh reviewer di YouTube atau di teknologi sekarang, kayak misalnya kemarin deh handphone iPhone 15 series baru dipublish seminggu dari Apple, minggu besoknya udah dibahas. Cepet banget kan. Jadi tuh gadget tuh makin cepet banget dibahas, dan kalau misalnya dibahasnya lama ya bakal basi juga sih. Begitu, makanya kayaknya tablet udah nggak jadi apa ya? Udah agak usang gitu atau udah ketinggalan zaman gitu. Mungkin lebih enaknya sekarang via review di TikTok atau di Instagram atau di YouTube, atau mungkin lebih enaknya ya artikel sih. Yang masih artikel masih banyak banget, beberapa website juga masih jalan ya, kayak The Verge, kemudian apa lagi, CNET, terus tablet pulsa juga masih banget tuh dibahas-bahas dan lain sebagainya. Jadinya lebih relevan sih dibanding dari tabloid. That's it. Conclusionnya di episode kali ini, tablet pulsa ya, yang sebetulnya gue beli selain gue pecinta teknologi juga dan suka banget ngelihat pembahasannya. Ini sebagai angan-angan dan andai-andai gue pengen punya ponsel seperti ini gitu. Tapi yang paling seru, memorable banget ketika ngebahas ini sih. Gue masih inget banget Nokia Express Music Series. Jadi kan banyak banget ya. Waktu itu di rubik tablet pulsa tuh dibahasnya detail banget. Dan pembahasannya tuh per edisi itu pembahasannya Nokia Express Music lagi. Jadi kan emang waktu itu kan kayak banyak gitu, dan pembahasannya detail. Dan juga di rubik sebelumnya dan juga di edisi sebelum dan sesudahnya pembahasannya itu lagi. Wah seru banget. Dan juga pernah banget ngebahas perihal iPhone 3G, masih inget banget gue. Wah gokil. Itu eksklusif banget sih waktu itu. Dan orang-orang masih pada pakai BlackBerry, masih pada pakai HP Nokia. Jadi yang pakai iPhone tuh kayaknya masih orang sultan ya pada waktu itu. Oke, thank you banget buat teman-teman yang sudah dengerin episode kali ini. Kalau misalnya teman-teman punya cerita menarik perihal tablet pulsa, boleh banget di kolom komentar episode kali ini diisi kali cerita-cerita tentang perihal tablet pulsa. Thank you buat teman-teman yang sudah dengerin episode kali ini. Dan jangan lupa untuk follow podcast pada waktu itu di Instagram di podcast.padawaktuitu. Dan jangan lupa juga untuk follow podcast pada waktu itu di platform podcast favorit kalian. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya di Throwback Time. Saya Rian Andri signing out. Bye-bye.